Halo, halo. Oke. Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah di live stream mingguan kita hari Sabtu. Kali ini kita ada banyak bahasan yang menarik dari segi market karena minggu lalu kan sempat keskip, nggak ada live stream. Jadi kita bakal recap dari yang minggu sebelumnya juga karena pas banget itu sebenarnya live stream minggu lalu kita nggak adain pas gerakan harga Bitcoin lagi volatil banget dan tiba-tiba turun ke hampir $60.000. Weeknya sih nyampe ke sana. Dan kita bakal bertanya-tanya apakah siklus Bitcoin akan mengulangi sejarah lagi kali ini. Nanti kita bakal bahas banyak hal tentang itu. Tapi selebihnya kita udah update juga di Twitter juga, Bli ya. Buat teman-teman yang nggak ketemu di live, bisa lihat updatean di Twitter. Maka harus follow semua sosmed RR. Ya, Oke, share link dulu, Bli. Buat teman-teman yang nonton ulang nanti bisa langsung lompat-lompat ke timestamp. Overall sih kita bakal bahas market seperti biasa, ngasih news update per minggunya, ada apa aja yang terjadi di Republik Rupiah, di industri kita ya. Apa yang menarik untuk dipantau. Dan session selanjutnya teman-teman bisa tanya-tanya seputar proyek, seputar market, bebas bertanya. oh ini benar nih, API Twitternya lagi ngadi-ngadi, jadi kita share dulu link live streamnya, biar yang dari Twitter juga bisa nonton. Oh, ini ada notif kok dari Twitter. Udah start. Udah mulai. Cuman dia jadi nggak muncul di beranda kita. Biasanya kan langsung Oh, muncul. Jadi ini perlu di up. Oke, sudah. Habis itu kita ke Telegram dan Discord. Langsung aja tulis pertanyaan kalian sambil nunggu teman-teman masuk. Tidak terkirim. Oke. YouTube. Live stream. Oke, Telegram sudah. Kita copy ke Discord. Oke, sekalian komen juga ya guys, kalau ada masalah dengan audio. Beli ready kah kita bisa on cam? Biar sekalian ayo. juga dari segi sinyal dan lain-lain, semoga baik-baik aja. Mm-mm. Ini udah ada beberapa pertanyaan juga nih. Buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan Loh, langsung di-share. di mana itu? Wah guys, beli ini kenapa lagi di gunung berapi gitu? Merah-merah, Bli. Seperti keadaan market sekitar ya. Ah. Ini saudara Iya, nggak kelihatan kelihatannya nih kita ada. lagi di beda lokasi live stream kali Iya. ini. Semoga aja sinyalnya aman ya. Soalnya kan cuaca itu lagi buruk ya di Bali. Lagi Mm-mm. hujan-hujan. Jadi semoga internet bersahabat. Dan komen juga guys kalau ada masalah seperti audio atau video. Mm-mm. Oh, ini udah ada beberapa pertanyaan nih. Oke, ini beberapa pertanyaan menarik sih. Jadi kita Hmm. kasih rekap singkat dulu aja kali ya sebelum kita terlalu deep dive karena nanti kayaknya banyak materi-materi yang asik termasuk yang kalian tanyain di komentar juga. Kita mulai dari rekap konten dulu aja. Jadi kalau misalkan kalian tonton siaran ulangnya langsung aja skip ke timestamp tertentu yang sesuai dengan yang kalian cari di live stream mingguan. Pertama dari YouTube, kita ada 3 video seperti biasa. Kita upload ulang dari yang live stream, cuman karena minggu lalu nggak ada, akhirnya kita langsung ke video hari Selasa sama hari Kamis. Jadi yang hari Selasa ini sebenarnya video yang paling menarik. Dan kalau misalkan kita ngeliat dari view sih, itu yang paling oke di bear market sekarang ya, dengan engagement yang lumayan menurun signifikan. Tapi di situ kita bahas tentang
peluang-peluang, momen-momen gimana orang-orang di beranda kripto itu merasa kalau sekarang adalah titik di mana kita harus mencari posisi, entah itu bakal menunggu waktu beberapa minggu, berapa bulan, atau mungkin lebih lama lagi, tapi intinya pengembangan teknologi bukan cuma di kripto sama blockchain, tapi di AI juga dan teknologi secara umum itu sedang dalam titik eksponensial. Jadi kita bahas di sini potensi kenaikan tertinggi, dan itu adalah beberapa referensi dari kayak trader di kripto, ada yang namanya Andrew Kang, dia bilang katanya ini peluang yang asimetris. Jadi kalau misalkan kalian bisa menemukan tempat yang bagus untuk ambil posisi, ya itu intinya bakal outperform trader yang mencari-cari peluang ketika pasar lagi volatil saat ini, di mana biasanya mereka akan kena likuidasi dua arah, entah itu long atau short. Jadi kita bahas dari segi BTC-nya. Kita analisis on-chain karena ada banyak banget FUD dan ada banyak banget materi-materi yang kayak bilang kemarin waktu harga BTC 69.000 dibilang katanya harga BTC terlalu mahal $69.000. Terus naik ke 70.000 akhirnya diganti judulnya, headline-nya. Bitcoin terlalu mahal $70.000. Jadi ya berita-berita kayak gini sih nggak mungkin muncul waktu di top pasar sih. Pasti munculnya selalu di titik-titik low bear market dan cenderung ketika lagi fase-fase proses bottom. Terus kita ngomongin soal altcoins. Kalau Bitcoinnya kayak gitu, gimana cara milih altcoins? Karena ada banyak banget aset-aset investasi alternatif, dan kalau kita ngeliat dari altcoins ya muntaber. Jadi semuanya bener-bener nggak ada yang bagus performa harganya. Terus kita ya singgung tentang yang tadi, titik eksponensial, kemajuan teknologi, sama ada beberapa pengembangan kayak L2 Ethereum, terus apa hubungannya sama Monad, terus sama beberapa kekhawatiran tentang privasi. Jadi kita bahas tentang orang-orang di TradFi yang mulai bahas privasi itu penting banget, bahkan podcast-podcast besar pun yang banyak penontonnya mulai bahas tentang ini. Dan kita nge-highlight gimana Zcash itu jadi salah satu aset yang di-highlight, yang disorot dengan kekhawatiran privasi itu. Habis itu di hari Kamis ada berita yang luar biasa mengejutkan. Jadi ini kejadiannya di exchange Korea yang memberikan airdrop gratis 620.000 BTC dan mengejutkan banyak banget orang. Dan di situ dibahas sama Mas Noval, apakah kejadiannya beneran airdrop, apakah karena error teknis, apakah karena masalah exchange-nya. Jadi secara keseluruhan kalian bisa tonton di sini. Itu exchange Bitam, salah satu yang terbesar di Korea. Jadi kalau kalian pengen nonton, ya di situ bisa cari tahu sih. Intinya kalau nggak salah ada beberapa yang akhirnya tetap bisa dia keep terus dia jual. Padahal kalau nggak salah sih salah transfer error gitu. Ya intinya kalian bisa nonton lebih lanjut di sana. Karena itu benar-benar cerita yang membagongkan. Ngingetin sama cerita yang kalau nggak salah sih hoax ya. Tapi di Indonesia juga sempat ada tuh yang katanya salah transfer dan orangnya milih di penjara daripada ngembaliin duitnya. Tapi ternyata setelah diklarifikasi sama Kompas atau siapa, sama media gitu, ternyata itu hanyalah fake news. Selain itu kalian bisa tonton beberapa shorts yang membahas topik-topik terkini, entah itu dari segi altcoins, Bitcoin, AI, dan teknologi-teknologi berikutnya. Untuk Twitter, itu kurang lebih kita bahas tentang analisis on-chain dan beberapa update dari ekosistem yang kita pantau. Jadi kalau misalkan kalian lihat sejak live stream 2 minggu lalu, itu ada beberapa hal. Dan yang menariknya itu adalah tentang Hyperliquid di tengah volatilitas, itu tetap sangat bagus pendapatannya. Terus dari segi metrik on-chain dan adopsinya Monad dan ekosistemnya, itu semakin dapat sorotan, apalagi dengan wacana-wacana kalau Ethereum ternyata visi roll-up-nya perlu dibikin lebih menarik lagi, bukan cuman cloningan EVM biasa yang ada banyak kopas. Jadi akhirnya skalabilitas L1 menjadi unggul lagi, sama kayak Bitcoin, Ethereum, Solana, Hyperliquid itu semua kan L1. Dan Monad adalah salah satu jalan skalabilitas yang menarik karena Ethereum berusaha untuk ngelakuin hal yang sama. Teknologi privasi tadi selain Zcash juga ada kayak Pay, dan ini merupakan update terbaru mereka. Mereka bakal bikin jaringan Pay itu sekarang di Ethereum, yang semana sebelumnya mereka kalau nggak salah di Polygon. Dan ini adalah berita yang bagus karena ini adalah tawaran-tawaran solusi unik yang membantu Ethereum jadi bisa kasih solusi dunia nyata daripada cuman L2 yang nambah-nambah block space tapi nggak kepake. Dan itu merupakan salah satu aplikasi yang kepake di dunia nyata banget. Untuk beberapa usernya itu sangat-sangat excited. Habis itu kita bahas tentang
on-chain BTC, yang mana saya nggak bakal bahas secara spesifik di sini karena nanti kita bisa ulik lebih lanjut update-nya, karena ini udah 2 minggu yang lalu, tapi intinya gerakan harga BTC yang kemarin tiba-tiba turun ke $60.000 itu mengejutkan banyak orang, tapi untuk kalian yang mungkin sudah sering nonton live stream RR, biasanya sih udah dapat gambaran dari bukan prediksi, dari analisis-analisis yang kita kasih beberapa bulan terakhir. Khususnya di akhir tahun lalu sama awal tahun ini, ada beberapa ruang-ruang kosong, level-level support yang kita melihat ada probabilitasnya itu bisa turun ke sana sampai 60.000 dan 56.000 dolar. Jadi dalam jangka pendek pasti bakal ada relief bounce, ada bakal pantulan. Cuman dari segi sustainability-nya, apakah langsung balik bull market atau bearish ini periodenya butuh waktu sideways beberapa bulan, itu yang bakal kita simak hari ini. Terus ada update-update lain dari segi teknis kayak customnya Monad, nih ada banyak banget peluang yield yang menarik. Setiap minggunya kalian bisa cek di akun Twitternya Indonuts dalam bahasa Indonesia, karena ada beberapa selain anak-anak Indonuts, tapi juga dari region-region lain yang ada di ekosistem Monad, itu mendapatkan peluang-peluang menarik. Padahal pasar lagi bearish, lagi volatil, tapi tetap bisa make money dari sana. Ini nanti kita bisa bahas lebih lanjut, dan ini termasuk di pertanyaan di komentar ya tentang program-program Nitro di ekosistem Monad. Jadi nanti kita bisa bahas itu juga. Selain itu sih nggak banyak, paling update-update on-chain dari segi adopsi Monad. Secara kumulatif volume DEX-nya udah tembus $7 miliar lebih, dan salah satu pertumbuhan volume terbesar itu di bulan Januari. Pas pasar lagi volatil banget, Kuru itu rata-rata harian DEX-nya cuman di Kuru doang ya, bukan seluruh Monad, itu melampaui L2 kayak Mental, Starknet, dan OP Mainnet. Hanya Kuru sendiri. Jadi itu luar biasa menarik. Sama ada proposal dari AV yang kemarin lumayan kontroversial karena sempat berantem antara AV Lab sama AV DAO, siapa yang dapat revenue, siapa yang diuntungkan. Tapi ternyata dengan proposal baru ini pun masih ada kontroversinya karena tetap cenderung berat ke pihak AV Labs lagi. Meskipun katanya 100% revenue masuk ke AV DAO, tapi AV Labs-nya minta duit untuk pengembangan, dan akhirnya jadi pertanyaan, apakah pemegang token AV benar-benar diuntungkan? Apakah mereka dapat kontrol atau sebenarnya masih sama aja AV Labs yang megang kontrol? Terus paling mainnetnya Bullet, yang mana perp-dex di Solana sejauh ini kan masih biasa-biasa aja kayak Drift atau Jupiter. Nah yang berbeda itu adalah teknologi kayak Bullet dan Bulk Trade. Yang bulk trade-nya itu masih belum live di mainnet. Kalau yang bulletnya baru banget live di mainnet. Kedua-duanya ini menawarkan eksekusi yang lebih superior daripada Drift sama Jupiter. Mungkin untuk retail biasa kayak kita, trader biasa sehari-hari, nggak bakal ngerasain bedanya. Tapi kalau market maker, bandar, terus trader profesional kayak HFT, High Frequency Trader, itu bakal ngerasain banget bedanya. Dan kalau pengen Solana itu bersaing dengan Hyperliquid, Bullet dan Bulk mungkin adalah dua perp-dex yang bisa menawarkan solusi berbeda. Jadi itu untuk seminggu 2 mingguan terakhir sejak kita ngadain live stream, dan kalau untuk ada yang pertanyaan-pertanyaan spesifiknya bisa kalian kasih di komentar, nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, menarik. Dari seputar komentar sih tentang ada yang suruh update Monad juga. Ada Open Claw, tutornya beli. Soalnya rame banget ya itu minggu ini sama minggu lalu itu bahas AI di timeline Twitter ya. Dan emang banyak perubahan juga. Jadi pivot to AI. Banyak sekali narasi ya kemarin-kemarin. Iya, Habis itu ada market juga tentang pertanyaan Batam, geopolitik, ekonomi di. Oke, kita satu-satu dulu beli ya. Dari ya boleh. pertanyaan yang pertama. Dari pertanyaan yang pertama itu suruh bahas Monad Nitro. Itu program terbaru yang banyak banget di repost orang-orang yang biasanya nggak ngomongin Monad. Di timeline lewat-lewat juga sih. Jadi kayak lagi di fase bear ini, tiba-tiba ada program. Coba beli. Kita udah nge-tweet juga itu ya di RR. Iya. Jadi Nitro ini menarik ya, karena kan biasanya kalau misalkan ada startup atau perusahaan baru, itu antara mereka lewat inkubator atau lewat akselerator. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal akselerator, dua yang gede itu sih, kalau misalkan di TradFi kan Y Combinator.
yang mana jebolannya Sam Altman kan, terus akhirnya menghasilkan OpenAI. Itu nilainya sampai 500 billion dollar. Kalau misalkan kita bisa cari, sekalian aja siapa tahu ada yang belum tahu. Jadi ini akselerator yang kalau di TradeFi yang paling gede, paling ternama, dan yang paling menghasilkan perusahaan dengan valuasi-valuasi besar. Dan di sini kalau misalkan kalian ngeliat contoh-contohnya ya kayak si OpenAI, ya kan ini dulunya waktu pas dia masih di Y Combinator, terus jebolan dari sana bikin OpenAI 500 billion company, terus ada Airbnb itu 100 billion dollar valuasinya, ada Stripe 107 billion dollar valuasinya, Coinbase ini juga salah satunya valuasinya 86 billion dollar waktu IPO 2021. Sekarang sih nggak tahu berapa, kayaknya udah lebih ya. DoorDash itu 39 billion, ada Scale AI, Dropbox, Reddit, Instacart, GitLab, Kalshi nih prediction market yang jadi saingannya sama Polymarket tuh 11 billion valuation. Terus Replit nih kalau nggak salah yang Vibe Coding, sama ada Twitch, beberapa media sosial lain. Kalau pengen lihat all companies-nya, ada lain-lainnya juga. Nama-nama yang mungkin kalian beberapa ada familiar, udah pakai kayak Substack ya kan, biasanya baca tulisan di sana. Jadi intinya ini akselerator yang paling ternama kalau misalkan kita ngomongin di San Francisco gitu kan, mereka basisnya di sana. Dan kalau misalkan ngomongin soal perusahaan kripto ada beberapa, contohnya kayak tadi Coinbase sama Kalshi, beberapa produk kriptonya baru belakangan ini. Tapi untuk yang khusus Web3-nya sendiri itu ada yang namanya Alliance DAO. Kalau Alliance ini kayaknya udah nggak ada nama DAO-nya lagi sih. Nah ini dia Alliance.xyz, Crypto Accelerator. Kalau ini yang bener-bener Web3 crypto native-nya ya. Dan ini kurang lebih sih kalau misalkan kita ngomongin soal Nitro ya. Ini kan juga ceknya itu 500 ribu dolar. Itu kurang lebih dengan jumlah yang sama dengan yang ditawarkan sama Y Combinator dan yang ditawarkan sama Alliance DAO. Dan cuman biasanya kalau misalkan program-program kayak gini kan dia ada beberapa fase gitu kan untuk bisa eligible dengan funding itu. Sebelum nanti bakal ada yang namanya demo day, bisa nunjukin demonstrasi aplikasinya apa, bisnisnya apa, idenya apa ke hadapan banyak venture capital. Dan mereka yang nanti bakal invest bakal ngasih tahu, oke deh aku mau bersedia untuk invest ke kamu sekian. Nah, kalau di Nitro baru kepilih aja, join aja di hari pertama langsung dikasih 500 ribu dolarnya. Langsung dikasih, langsung bisa dipakai, dan itu yang terpilih ada 15 tim. Jadi kalau nggak salah berapa tuh, 7,5 juta dolar ya, kalau nggak salah hitung. Nah itu langsung 15 tim yang kepilih, dia bakal dapat 500 ribu dolar, masuk ke klubnya founder-founder Web3 yang bisa dibilang elit. Karena dia ada programnya langsung di NYC, New York City, sama ada beberapa yang versi remote-nya juga. Terus dapat demo day, jadi bisa demonstrasi, bisa pitching ke investor-investor sambil udah punya duitnya ya kan, udah bisa langsung ekspansi dan ngadain beberapa fitur yang udah mereka punya. Dan klubnya itu dari segi investor sama mentornya itu nama-nama gede, yang mana kalau kita ngomongin soal aplikasi kripto gimana sih caranya biar bisa diadopsi, usernya dapat banyak, itu ya nama-nama yang gede seperti ini. Ini kan FOMO salah satu yang tergede dari segi mobile app ya kan, Ansem dari segi trader dan retail, Pendle ini yang udah bertahan multi cycle, udah berkali-kali bear market sempat sampai namanya dilupakan, muncul lagi balik dan benar-benar sekarang jadi salah satu produk DeFi yang ternama. Kalau Nansen dari platform analitik on-chain. Terus ini investor-investor venture capital, ada Dragonfly, Sixman Ventures, Electric Capital, Castle Island, Delphi Venture, Neolithic Capital ini Devin Finza dari OpenSea, dari Gmoney, Agora ini untuk produk stablecoin ya USD-nya, Virtuals untuk AI, Collab, pokoknya banyak banget dari berbagai sektor, dari berbagai pengalaman. Oh ini SocialFi, ini Wallet, Stablecoin Blueprint, ini AI juga dia newsletter di Substack yang saya baca, dia teknologi-teknologi terkini, ada Enegram, Privy, sama Figment Capital. Jadi benar-benar kesempatan kalau builder, ya kan katanya kalau bear market pengen build, ini pas banget momennya diumumkan ketika orang-orang mungkin malah nggak melihat opportunity. Di sinilah opportunity untuk yang sudah punya produk, sudah punya revenue, terus pengen lebih accelerate, lebih cepat lagi, nggak usah nunggu lama harus akuisisi user, dapat mentor, dapat investasi lebih lanjut. Hari pertama 500 ribu capital langsung di depan investor-investor yang namanya gede banget di kripto, langsung melihat produk kita. Dan yang menariknya adalah ini kenapa diomongin di seluruh city, karena ini bukan produk untuk monat doang, dari blockchain manapun boleh.
join Nitro. Dan justru setelah beberapa hari kita udah umumin, itu si Nitro sudah mengundang ada banyak banget builder dari Solana, itu yang paling gede, terus ada dari Base, sama dari Ethereum, sama ada baru Monad, terus sama beberapa blockchain lainnya juga. Jadi ini bukan project yang bener-bener, oh ini cuma untuk nguntungin Monad doang, mereka bayar biar ada yang pengen build di Monad. Enggak, justru ini untuk build di crypto. Makanya kalau dibilang timnya Monad itu yang paling berpikir jangka panjang dan peduli sama industri kripto tuh benar. Karena mereka nggak serta-merta hanya untuk dirinya sendiri, egois gitu. Mereka pengen kalau ada founder bisa bikin aplikasi bagus di blockchain manapun dah, kita dukung. Kita accelerate kemajuannya mereka, kasih tim-tim mentor-mentor yang bagus, investor yang bagus, duitnya dikasih, klub dan networkingnya dikasih. Dan kalau lagi demo day, itu di depan pitching 250 lebih investor Web3. Jadi bener-bener kesempatan yang kalau pengen bikin unicorn berikutnya ya kan kayak Accelerator Y Combinator, ini nama-nama yang kalau misalkan visioner, punya skill, punya kemampuan gitu kan, pengen jadi founder, pengen jadi builder, ya ini dia. Sekarang lagi di sisi yang kiri untuk menjadi ke sisi yang kanan. Kalau bisa bikin valuasi perusahaan yang gede banget. Contohnya kalau di Web3 ya ini ada di Alliance. Kalau mereka sih gedenya di ekosistem Solana sama Base sejauh ini. Jadi itu untuk Nitro luar biasa bagus opportunity untuk industri kripto. Bukan cuma Monad aja. True, keren sih 500.000 per tim ya. Di hari pertama langsung Per dapat tim duitnya. ada 15 tim. Ada 15, 7,5 sih, 7,5 juta dolar. Dan itu untuk bear market, ya itu oke banget itu. Di mana yang lain lagi lesu ya. Dan yang kemarin tuh aku kaget lihatnya sih banyak yang tadi itu sih yang diliatin kayak ada Ansem, kayak dari berbagai sektor gitu loh diambilnya. Bukan cuma dari sisi investornya aja, tapi dari para founder-founder yang udah GG juga. Iya. Itu sih keren sih. Ini Oke, kalau kalau kalian lihat di Indonat sih 1 dari 5 tim udah menghasilkan revenue. Terus terbuka untuk semua builders dan ini pilihannya tuh. Ada yang setengahnya di lebih dari setengah Solana, Base, Ethereum, terus Monad. Habis itu baru ada yang Arbitrum, Polygon, sama Hyperliquid. Dan kelas-kelas buildernya ya 91% yang apply pada bersedia untuk pindah ke New York. Programnya selama 3 bulan gitu. Menarik sih metriknya sejauh ini. Udah 168 tim daftar, kurang dari 2 hari doang. Karena emang this is the opportunity. kemarin aku ngeliat di timeline siapa yang nge-post, aku nggak nyimpen lagi. Kan dari berbagai ekosistem ya, dari berbagai chain ya, ada dari Solana, habis itu dari L2 juga, yang lain banyak banget. Habis itu kalau nggak salah Sui kemarin nggak ada ya, nggak tahu itu kalau sekarang ada apa nggak. Maksudnya ini terbuka untuk di jaringan apapun, dari David mention kan. Jadi kebanyakan sih emang dari Solana sih, yang kemarin nggak tahu update terkininya. Oke, ini kita selesaikan dulu ya pertanyaan seputar Monad dan Nitro. Biar sekalian kita bahas di satu section. Lanjut lagi di Nitro, menurut beliau apakah Monad Nitro akan bisa melahirkan aplikasi yang cuma bisa di-build di Monad? Nah justru karena ini terbuka dari berbagai blockchain ya berarti intinya adalah aplikasi kripto yang punya potensi untuk valuasinya gede gitu kan, dipakai banyak orang, dapat revenue, dan harapannya ya bisa jadi aplikasi mainstream yang bikin orang jadi nggak meremehkan lagi yang namanya aplikasi kripto gitu. Jadi nggak hanya khusus only di Monad aja. Iya. Lebih ke consumer apps ya, kalau ingin nyari banyak user itu ya, nangkap banyak user ya, yang bisa dipakai dan dikenali banyak orang. Consumer app. Terlihat sih dari sisi Monadnya nge-push itu. Tapi ini bagusnya bisa dari semua jaringan ya. Terserah balik lagi ke founder sih ya dia beliau. Kalau mereka butuh infrastruktur yang support high throughput dan lain-lain ya mereka bakal pilih sendiri nantinya. Nah itu dia, sesuai kebutuhan. Nanti kan ketahuan kalau mereka pengen bikin aplikasi, oh ternyata yang aku butuhkan cuma bisa dilakuin di Monad, ya mereka bakal milih itu. Kalau ternyata bisa di Solana, ya mungkin di Solana. Tapi kalau mereka ada pilihan-pilihan blockchain-nya kan jadi memungkinkan aplikasi kripto tuh ada chance gitu loh untuk bisa
break the bubble. Jangan cuma bikin aplikasi yang itu-itu aja, sama-sama terus dari siklus sebelumnya, dan yang pakai usernya ya cuma segelintir itu aja. Nggak nambah dari dunia luar. Tapi sih Gimana? bagusnya bukan dari sisi harus build di Monadnya aja gitu, nggak dari sana sih. Ya, Beberapa aplikasi juga kan bisa multi chain gitu kan. Itu kan apps gitu. Jadi bisa integrasi kemana-mana pun gitu. Soalnya kan multi chain is the future ya, tetap ya. Maksudnya is the future ya karena sekarang masih banyak ada pilihan chain ya, itu dia. Lebih baik ada di segala chain. Tapi balik lagi sih ke code dan lain-lain, itu teknis ya bahasannya. Oke, kita nyambung lagi Bang, banyak FAT terkait Monad. Katanya banyak pengembang di proyek ekosistem Monad pindah ke Ethereum. Ini kayaknya kalau dari dev yang Monad sendiri sih aku kurang tahu ya, kalau dev core-nya belum ada dengar sejauh ini. Akhir-akhir ini lebih tepatnya belum ada. Kalau dari ekosistem sih banyak dev yang pindah ke Ethereum enggak, itu palingan cuman berita dari yang salah satu proyek NFT itu aja yang pindah ke ETH itu. Bukan banyak dev proyek ekosistem yang pindah ke Ethereum. Enggak sih, enggak ada denger lagi sih, cuma satu ekosistem NFT itu aja, satu NFT itu aja. Dan aku pribadi pun dari berselancar di testnet dan lain-lain nggak terlalu kenal sama NFT itu. nggak pernah Bukan yang dengar. iya, tiba-tiba ada gitu, tiba-tiba di manet gitu kan, habis itu volume gede nggak tahu siapa, bukan anak-anak community, meet up, nggak tahu siapa gitu. Nah itu sih, kalau yang lain-lain kan kayak ada Scrumpy, habis itu ada Cog, habis itu ada Star dan lain-lain, itu kan udah ketemu di meet up gitu. Orang-orangnya tahu, timnya juga tahu gitu sih. Bagian dari komunitas gitu. Kalau yang itu yang pindah ke Ethereum si Mortal ya, itu nggak tahu sih kok, jujur. Jadi ya silahkan digoreng infonya. Tapi Jangan emang sampai tergoreng lah kalian. kebiasaannya di Twitter adalah gitu kan. Kalau di internet kan mudah untuk bilang em, apa namanya, sampelnya cuma satu atau dua tapi dibilangnya banyak gitu kan. Oh Iya. banyak yang keluar, banyak yang pindah karena yang membuat hyperbola. Antara mungkin memang untuk mendukung narasinya dia karena emang back bias gitu kan. Atau ya cuman biar seru-seruan aja, karena kalau di internet kan apalah arti internet kalau nggak ada hiperbolanya kan. Jadi Iya. ya yang penting sih nggak usah dianggap serius semua yang ada di internet, tinggal dilihat aja secara spesifik. Kalau memang peduli, coba cek berapa banyak jumlahnya, apakah jumlah itu memang jumlah yang berkualitas juga, apa cuman kuantitas doang. Karena kan bisa aja nih, waktu testnet dulu, saya bikin project asal-asalan cuma nyuruh vibe coding AI doang, ada 10 biji. Terus saya launch di mainnet, terus habis itu, enggak 10 itu mau saya pindahin langsung ke Ethereum. 10 project yang nggak jelas, memang nggak pengen building di Monad, terus pindah, ya bukan kayak sebuah kehilangan gitu kan. Terus kalau misalkan ternyata dari sisi cuman 1 atau 2 sampel dibilang banyak, kan jadi kesannya, wah ini misleading sih gitu kan. Iya. Hanya untuk gorengan-gorengan di Twitter aja. Iya, itu sih. Terlebih lagi, ya banyak pro kontra. Kemarin aku lihat-lihat dari komen-komen ya. Tidak mau berlebihan menanggapi. Oke, ada lagi nggak ya seputar Monad biar kita satu section kan. Selebihnya ada yang dari sisi token, apa perbedaan Monad dengan blockchain layer 1 lainnya dalam mendukung pendanaan untuk developer atau builder. Sepertinya Monad sangat berkomitmen untuk mendukung developer. Udah. Beli apakah token Monad akan sama seperti ICP listing di saat market down? Lebih Justru tepatnya ICP kayak nggak di kemarin. saat market down. Iya, Makanya itu valuasinya lebih tinggi banget banget. dia. Itu waktu di Tinggi fase banget. euforia, makanya dia listingnya tinggi banget. Tapi itu pas banget sebelum kejadian akhirnya bearish, makanya dia dumpingnya luar biasa parah. Justru itu dia, dumpingnya tuh luar biasa parah karena listingnya di pucuk, bukan listingnya di bawah. Itu perbedaannya. Sedangkan Mon kan waktu di bawah. Makanya kan dari sisi valuasi pre-market aja kan jauh banget. Itu adalah bukti kalau listingnya tidak di top. Iya. Valuasi aja kalian bisa bandingin lah sama yang lain juga. Oke, kita lanjut. Tadi udah ya perbedaan Monad dan developer itu mendukung developer udah. Kita lanjut Market ke nih berarti market. next-nya. Ini market ini paling banyak. Overall sih pertanyaannya
dari market itu ada yang suruh prediksi bottom, habis itu ada yang nanya Mm-mm. kayak DCA atau lump sum di situasi market saat ini. Ini sebenarnya menarik banget ya, karena itu flash crash kemarin itu sungguh-sungguh mengejutkan. Kayak kita live stream terakhir, itu kan sangat menekankan kayak dipikirkan matang-matang, persiapkan kalau minus sekian persen dari sekarang, gimana kalian sanggup nggak nahan gitu. Atau disiapin cash-nya, kayak gitu kan. Jadi perlu dipikirkan matang-matang strateginya. Dan langsung ada flash crash sampai 60.000. Menarik sih itu, flash crash 60.000. Karena kan di live stream RR itu kemarin pantauan levelnya 70.000. Habis itu kalau ada di bawah itu berarti kayak bullnya itu udah terbantai gitu kan. Bull itu terbantai habis-habisan. Itu bisa dibilang kayak flash sale. Orang-orang tuh panik banget nge-sell. Habis itu RSI juga udah nunjukin oversold banget kayak di flash crash waktu COVID. Itu benar-benar panic sell orang-orang. Sampai cepat banget chartnya. Kalau secara overall sih ditanya lump sum atau DCA, pasti DCA jawabannya. Nggak pernah langsung all in. Langsung dar all in. Nggak, sangat tidak disarankan. Karena kalau ditanya ya prediksi bottom itu kan nggak ada yang bisa prediksi bottom. Kita pun juga nggak punya bola kristal bro gitu. Nggak ada yang bisa. Jadi di situasi walaupun misalkan kemarin sudah hit bottom atau nggak tahu nanti ada bottom baru lagi, itu belum artian kita langsung V recovery gitu. Kayak langsung kemarin bottom, langsung habis itu besok 100k. Nggak kayak gitu. Habitnya nggak kayak gitu biasanya. Psikologi orang juga nggak bisa langsung all in ketika bottom kemarin. Langsung ada bottom kemarin, langsung all in gitu masuk. Langsung marketnya langsung 100k lagi, nggak. Biasanya kan dari bear sebelumnya, kalau kita lihat dari psikologi di market, itu sideways-nya lumayan makan waktu. Istilahnya nyari pondasi yang kuat dulu. Karena pasti ada yang masih takut dan juga nunggu kapitulasi selanjutnya lagi. Biar pondasi di bawah itu makin kuat. Jadi tidak disarankan ya guys ya. Kalau spot ya masih mending DCA. Kalau future jangan dulu guys. Soalnya kalau dilihat dari future ya sekarang ya, itu kan datanya berat sebelah ya. Berat sebelah dalam artian banyak banget yang short. Dari beberapa minggu ya, minggu lalu dan minggu ini, itu shortnya itu gede banget jumlahnya. Kalau kalian mau lihat di CoinGlass datanya itu ya. Jadi itu sangat-sangat menggiurkan untuk dilikuidasi. Jadi itu bahayanya kalau kalian future. Walaupun situasi bear, kalian, wah ini bearish nih, short lagi. Jangan sih. Ya lebih baik berhati-hati. Soalnya bearish itu biasanya pantulan itu tak terduga biasanya guys. Apalagi volume kecil ya. Kalau bear itu dominan volumenya kecil di market, jadi kalau ada bandar mau gerakin volume itu sangat-sangat bisa jadinya. Itu yang perlu diperhatikan. Kalau ingin waras tetap DCA aja, pilih jangan lump sum. Oke. Ya, jadi karena minggu lalu kita nggak live stream, itu ada artikel yang saya publish di websitenya RR. Dan itu sebenarnya ngasih kurang lebih gambaran ya tentang koreksi yang kemarin itu kan $60.000. Karena kan pertanyaan-pertanyaan yang tadi beliau dijawabin kan tentang apakah lump sum DCA, prediksi bottom, terus ada yang mulai bilang nih langsung BTC 50k is real. Dan ini sebenarnya bahayanya. Kalau dari kemarin-kemarin nggak ada antisipasi gitu kan, harga yang kayak kita bilang, saya udah siap nih, udah beli BTC di harga atas $100.000, siap dengan probabilitas turun ke ada ruang kosong di $70.000 dan mungkin bisa nge-wick ke $60.000. Itu kalau nggak siap, terus tiba-tiba kemarin kejadian 60.000, terus tiba-tiba bilang 50, terus nanti 50 bilang 40, itu justru yang bahaya. Orang yang bearish itu akan selalu mengubah targetnya lebih rendah lagi, yang mana itu udah mulai nggak masuk akal, dan biasanya justru malah bikin trader yang bijen nge-short di bottom, dan mereka yang bakal jadi korban, bukannya yang jadi
mendapatkan opportunity, peluang untuk akhirnya dapat hasil. Dan terus kalau misalkan dibarengin juga nih tadi yang nanya prediksi bottom, si Lanka juga bilang lagi, dulu bilang kalau BTC 80.000 atau di bawahnya bakal beli lagi, apakah udah akumulasi lagi. Jadi untuk pengingat aja, disclaimer, jadi live stream Revolut Rupiah dan semua konten yang kita bikin itu bukan saran keuangan. Karena kami semua nggak ada lisensi atau izin untuk memberikan nasihat keuangan apapun. Dan kita semua cuma membagikan pengalaman dan edukasi buat jadi entertainment aja gitu. Dari apa yang kita lakuin secara pribadi dan yang kita alami dari beberapa siklus sebelumnya. Jadi kalau ngomongin soal akumulasi lagi, setiap harga BTC itu di bawah $65.000 itu DCA semakin agresif. Dan kalau misalkan kita ngelihat yang kemarin harganya itu sampai turun ke $60.000, itu malah dari segi berbagai metrik on-chain, teknikal, metrik spot, futures, itu semua menunjukkan tanda bahwa itu jarang terjadi di history Bitcoin secara historikal, dan itu membuat pasar ada di titik banyak orang menyerah dalam artian yang kemarinnya itu dari 90.000, 100.000-an dolar turun ke 80, turun ke 70, masih pada kuat, masih pada berani, masih pada nge-hold dan merasa kayak aku bisa melalui bear market ini, turun ke 60, akhirnya nyerah. Jadi yang tadinya merasa mereka diamond hands, mereka kuat, mereka berani, lemah, goyah, dan pas turun ke $60.000, akhirnya malah jual di situ. Dan itu yang dinamakan kapitulasi. Jadi ini artikel yang kemarin saya publish, dan kapitulasi itu adalah titik di mana orang yang paling percaya banget pun, paling pede, paling ngerasa diamond hands, dia bakal nge-hold, gak peduli bear market berapa lama, harganya turun sampai bawah, aku udah siap, gak bakal tak tarik duitnya sebelum waktunya untuk cuan nanti, akhirnya jual. Itu yang dinamakan kapitulasi. Jadi kalau kita ngeliat ya kemarin, ini ada beberapa hal yang menarik dari segi penurunan harganya tiba-tiba nge-week ke $60.000, itu pas banget di atas sebelum 200 week moving average yang $58.000, dan mantunya langsung zurut cepet banget, dia kuat, dan itu benar-benar udah masuk ke support yang luar biasa banyak karena itu demand dari periode waktu tahun 2024 itu sideways. Jadi itu ada kekuatan di sana dan mantulnya akhirnya kuat cepat, dan setelah RSI mingguan itu benar-benar udah oversold banget, kurang dari 30. Dan kalau misalkan kita ngelihat lagi dari segi volume, inilah yang terjadi biasanya ketika kapitulasi. Volumenya melonjak gila-gilaan, dan kalau misalkan kita ngelihat dari spot itu $15,4 miliar per hari. ETF $45,6 miliar per minggu, future $107 miliar per hari, option $12 miliar per hari. Jadi ini kumpulan dari semuanya. Jadi warnanya beda-beda, kalian bisa lihat sesuai dengan spot, ETF, option, future, sama on-chain. Terus kalau misalkan kita ngelihat dari segi Shopper, selain RSI tadi kan metrik teknikal, kalau Shopper ini metrik on-chain, dan itu benar-benar probabilitasnya turunnya itu udah kurang dari 10% sejarah Bitcoin. Artinya jarang banget terjadi, dan itu hanya terjadi ketika pertama kali turun, fase pertama bear itu ya, dari puncak, dari top, di mana orang merasa bullish terus tiba-tiba turun, itu awal bear terjadi, dan kapitulasi bottom, fase kedua bear. Yang ini kita bahas 2 minggu lalu ya, di live stream fase kedua bear market, di mana orang yang tadinya udah turun masih ngerasa kuat, masih pede, diamond hold, kita bakal melalui bear market ini, udah tahan lah, nggak bakal khawatir. Ternyata turun lagi, akhirnya menyerah, jual di bawah, kapitulasi. Jadi beberapa metrik udah menunjukkan itu. Dari segi kerugian yang nyangkut-nyangkut di atas, yang tadinya masih nge-hold, akhirnya melonjak tinggi realize loss mereka. Karena kalau udah realize itu artinya koin yang merugi udah dijual. Bukan cuma rugi di layar doang, masih belum dijual, masih dipegang. Udah beneran dijual. Yang holder jangka panjang, yang udah megang koin lebih dari 5 bulan, rugi $225 juta. Dan yang jangka pendek, kurang dari 5 bulan, itu ruginya $1,14 miliar. Dan itu semuanya terjadi dalam sehari. Belum yang hari-hari setelah sama sebelumnya. Dan itu ada lagi juga ratusan juta dolar, miliaran dolar dalam sehari. Kapitulasi.
kita ngelihat kerugian bersihnya. Jadi kalau ini kan cuma benar-benar kerugian secara absolut ya, mutlak total. Kalau ini dikurangi sama profit, karena kan ada tetap aja orang yang mungkin beli di bawah, pas sempat ada relief bounce dia untung. Jadi ini ngurangin profit, ngurangin orang-orang yang masih mungkin udah beli di harga 50.000, 40.000, jadi turun ke 60 masih profit, mereka jual. Ini benar-benar bersih yang udah dikurangi profit. Dia seperti kejadian waktu Luna collapse, Three Arrows Capital collapse, kapitulasi. Ini kerugian bersihnya 1,5 miliar dolar per hari, dramatis banget. Dan kalau ngeliat dari jumlah dolar, itu kapitulasi terbesar dalam sejarah. Setara Juni 2022 waktu Luna Three Arrows Capital collapse. Jadi kapitulasi, 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 kapitulasi. Semua menunjukkan kalau ini udah jarang terjadi. 60.000 dolar itu adalah peristiwa di mana biasanya fase bear kedua itu udah membentuk proses-proses harga bottomnya. Artinya apa? Bukan berarti kalau udah kapitulasi nggak bakal harga turun lebih rendah lagi, karena harga bisa turun lebih rendah lagi, tapi damage-nya itu udah terjadi kemarin waktu 60.000 dolar. Jadi kalau nanti ada lagi damage yang menakutkan dan mengerikan, itu bukan gerakan harga turun lebih rendah, bukan. Tapi gerakan harga yang sideways selama berbulan-bulan. Itu yang bakal bikin orang menyerah, takut, khawatir, terpaksa jual, panik jual, cut loss. Karena sideways, bukan karena tiba-tiba tiba-tiba menuki, turun lebih dalam lagi. Bukan itu yang kita takutkan sekarang. Leverage dan pinjaman kemarin waktu turun 60.000 dolar tersapu bersih. Funding rate negatif, banyak posisi kena likuidasi. Dan yang tadi kita udah bahas di awal, Financial Times sampai udah bilang beritanya, Bitcoin overvalued di harganya yang 70.000 dolar. Kenapa nggak bilang overvalued di 126.000? Ya karena berita bagus pasti munculnya waktu di top, berita buruk munculnya waktu di bottom, kebalikan. Dan sekarang dari artikel ini saya bilang ekspektasinya adalah untuk damage, kerusakan-kerusakan pasar dan luka yang berdarah itu udah lewat, udah kita lalui. Jadi kalau baru sekarang kita pengen targetnya 50.000, 40.000, 30.000, 20.000, telat. Kalau mau target bearish ya kemarin waktu masih di 100.000 dolar, waktu masih 90, 80, 70. Jadi udah telat karena udah terjadi. Itu periode kapitulasi, udah proses bottom. Dan yang akan terjadi sekarang yang bakal bikin pasar frustrasi itu bukan turun lagi lebih rendah ke 40, 30, 20.000 dolar atau sampai Bitcoin ke 0. Bukan itu. Sideways-nya 60.000 gitu kan. Bikin orang panik lagi. Targetnya nanti 50.000, ternyata enggak, langsung ke 65, 69, 60, 70, 65, 60, 62, kayak gitu-gitu aja terus yang bikin akhirnya orang ngelong di saat yang salah, short di saat yang salah. Trader kalau udah sideways berbulan-bulan kena likuidasi dua arah. Dan itulah kenapa akan ada banyak orang menyerah lagi, kapitulasi lagi, panik jual lagi. Makanya selama beberapa bulan ke depan, seperti yang beliau tadi bilang, DCA. Dan kalau prediksi bottomnya kapan, beberapa bulan itu berapa lama, kita bisa nunjukin nanti ada beberapa analisis yang menarik yang dibagiin sama Check on Chain. Dia itu melihat kalau dari siklus-siklus sebelumnya makan waktu berapa lama dari fase, ini kan fase pertama gitu kan, terus fase kedua bear market, fase pertama, fase kedua, fase pertama, fase kedua. Kita udah masuk ke dari fase pertama, fase kedua, dan itu kira-kira kisarannya berapa hari, berapa lama untuk kita bisa ekspektasi bottom sideways-nya itu terjadi. Menurut saya udah nggak takut lagi dengan gerakan harga BTC turun di bawah 60.000 dolar. Karena kalaupun terjadi udah siap dengan skenario itu. Bisa terjadi. Kan kita nggak bisa prediksi. Tahu-tahu ke 56.000 dolar atau lebih rendah bisa terjadi. Bukan itu yang menakutkan. Yang menakutkan adalah berbulan-bulan kita harganya sideways terus. Itulah kenapa DCA. Dan saya selama di bawah 65.000 dolar itu agresif DCA. Kalau udah di bawah 60.000 dolar udah sangat-sangat value banget, diskonnya itu luar biasa mantep. Karena saya pikir dengan proses bottom yang udah terjadi, kapitulasi yang udah terjadi, sangkuter udah pada menyerah, udah pada keluar, udah loss-nya sama kayak kemarin waktu ada efek domino, Three Arrows Capital dan Terra Luna, dan metrik-metrik itu udah luar biasa oversold. Saya sih merasa justru kayak nggak dikasih waktu banyak untuk DCA. Dan
tesis yang kita udah bahas di RR selama beberapa bulan terakhir ya, tentang evolusi bull market, bear market, ya periodenya nggak bakal sedalam yang kayak sebelumnya, cuman dia bakal memakan waktu. Tapi makan waktunya juga nggak selama kayak yang sebelumnya, siklus 4 tahunan, katanya harus setahun bear market. Jadi kalau merasa kita bakal dapat bear market yang kayak dulu, ya saya khawatirnya adalah antara pasang jaring terlalu rendah terus nggak dapat posisi, atau menunggu nanti aja belinya di Oktober karena katanya harus nunggu setahun. Oktober kan kemarin ATH, berarti nanti bear market setahun lagi di Oktober 2026 baru saya mau beli. Ya takutnya sebelum Oktober sih udah nggak dapat di harga semurah sekarang lagi gitu. Jadi DCA adalah cara yang paling benar. Kita nggak bakal tahu dapat lebih rendah atau enggak, tapi intinya udah masuk dan dapat posisi, sesuaikan aja dengan preferensi keuangan masing-masing. Dan ini kalau misalkan kita ngelihat dari hitung-hitungan check on chain, itu ada beberapa estimasi. Bear market ini periodenya berapa lama lagi? Secara garis besar, umumnya untuk periode paling panjang itu adalah kita nunggu yang Oktober 2026. Tapi itu argumennya nggak kuat. Karena yang nge-backing argumen ini apa? Cuman satu data doang. Satu data dari harga top ke bottom. Harus setahun. Udah itu aja. Kenapa harus kita nunggu beli BTC di Oktober? Karena kemarin ATH di Oktober. Mau nggak mau bottomnya nanti di Oktober lagi 2026. Udah, satu data itu doang yang mendukung. Jadi kalau percaya dengan satu data itu doang, sementara ada banyak sampel lainnya, ya udah silakan nunggu sampai Oktober baru beli. Mungkin kalian bisa bener, iya mungkin. Tapi kejadiannya cuman karena udah pernah terjadi setahun, harus terjadi setahun lagi. Ya kalau saya sih mending DCA selama dikasih waktu daripada nunggu-nunggu nanti terus ternyata udah lebih mahal dari 60 dan 65 ribu dolar. Sedangkan kalau kita ngelihat dari periode waktu paling singkat, itu bisa menemukan bottom di akhir bulan Maret 2026. Dan ini kita bisa ngelihat dari metrik kayak power law. Terus dari ini below trend, terus ada beberapa metrik-metrik lain yang kurang lebihnya kalau kita ngelihat, yaitu memang sisanya kita lihat time remaining-nya hanya 45 hari lagi. Ya bener dah. Jadi di akhir bulan Maret. Tapi kalau dari antara semua sampel yang lain, ini kan juga ada dari technical, 50 week moving average, 200 week moving average, ada true market mean, itu on chain. Ini ada dari kapitulasi, dari fase pertama sama kedua bear market. Ya kan? Itu dari metrik-metrik yang lain, palingan Juni. Jadi kalau kita ngelihat paling panjang Oktober, paling cepat Maret, paling tengah-tengah dari semua sampelnya itu Juni, berarti ya kurang lebihnya 1-2 kuartal. Itu dari siklus-siklus yang udah pernah terjadi sebelumnya. Kalau kita ngelihat dari chart ini, perbandingannya adalah dari siklus-siklus sesuai warnanya ya. 2014 itu 2015 memang makan waktu paling lama bear marketnya durasinya. Makanya tiang yang warna biru itu yang paling tinggi. Karena memang siklus waktu belum ada adopsi, belum ada struktur pasar, belum ada banyak yang percaya, yang beli cuma orang-orang early doang, OG, dan market belum terbentuk. Makanya durasi bear market dia paling panjang. Terus kalau kita lihat 2018, 19, 2020, 22 sampai 2025, 2026, ya pada akhirnya siklus kripto, siklus Bitcoin itu semakin berevolusi, pasar makin dewasa, dan durasi bear market itu kurang lebihnya semakin berkurang, nggak semakin lama. Jadi kalau misalkan saya udah ngelihat kemarin udah kapitulasi, metriknya udah kapitulasi, udah diproses bottom, mending DCA sekarang selama 1-2 kuartal ke depan. Kalau ternyata tiba-tiba terjadi yang paling cepat, bottom itu udah di akhir bulan depan, artinya akhir kuartal pertama 2026, saya udah punya posisi mantap beli di harga ya kan bawah 70 ribu dolar. Entah itu volatil atau gimana, saya belinya DCA kok, dapat lebih murah, dapat lebih mahal. Akhir Maret udah bottom, udah saatnya bull market mulai lagi, posisinya udah siap. Kalau ternyata paling lama sampai Oktober, ya average entry saya malah makin bagus juga, makin rata. Karena artinya kalau ternyata turun lebih rendah atau udah naik duluan, nggak ketinggalan kereta, posisi dapat tapi nggak all in juga. Jadi nggak khawatir harus tunggu sampai Oktober. Toh kan memang itu uang dingin yang kalau misalkan kita balik lagi ke yang namanya Finance 101, investasi itu harus kayak gitu. Siap gitu kan. Dan kalau ternyata sampainya ke Juni, ya berarti 2 kuartal.
Berarti 2 kuartal sampai ke kuartal kedua 2026 udah ada antisipasinya, itu sideways mulu, choppy mulu, naik turun di situ-situ aja. DCA daripada trading nanti salah arah, long short ternyata masih makan waktu. Jadi kurang lebih itu outlook yang bisa kita kasih dari live stream hari ini. Udah terjadi kapitulasi, damage yang paling gede, yang paling rusak dan paling mengerikan udah terjadi, udah lewat. Sekarang sisa sideways saja. Sideways untuk retest support, retest resistance, untuk membentuk pasar biar nanti ke atasnya itu lebih sustainable. Selama dia harganya di bawah 65.000, DCA makin agresif. Kalau udah naik ke 70.000 dan ke atasnya, ya DCA biasa aja, nggak usah nambah signifikan. Kalau retest lagi ke 60.000, bisa terulangi. Dan itu artinya di bawah 65.000 aja udah agresif DCA, apalagi di bawah 60.000 dolar. Bearish bakal terus gonta-ganti targetnya. Bukan itu yang perlu ditakutkan, yang ditakutkan adalah periode sideways bikin orang capek dan bosen. Jadi daripada trading DCA, kita ngelihat 1 sampai kuartal ke depan proses bottoming-nya Bitcoin. Itu kurang lebihnya. Bro, sideways itu emang boring banget ya. Banyak yang hilang conviction di tengah jalan, kayak kena gocekan terus. Kan ada tuh memesnya yang we are so back, habis Ya, itu we over, kayak gitu aja terus kan. Itu kalau trading pasti kayak gitu mentalitasnya jadinya. Tergocek terus, jadi menyerah di tengah jalan, conviction-nya hilang. Itu sih yang dihindari ya, biar stay waras gitu kan. Kalau DCA, anggapannya kalau kita mengingat di cycle dulu deh. Kalau kalian DCA range-nya di 25, habis itu sampai kena bottom di 16.000, di sana aja range-nya lama kan, 20 ribuan gitu. Kalian DCA, apakah di harga sekarang kalian nyesel gitu kan? Udah crash parah, kalian nyesel gitu kan? Jadi balik lagi sih berkaca ke arah sana di setiap cycle. Kalau kalian di cycle pas bottom masuk DCA pondasinya kuat, kalian beli kemarin pun mungkin dipucuk sedikit kalian tetap DCA, penurunan sekarang tuh masih mungkin belum menyebabkan kerugian gitu kan. Masih ketahan sama DCA yang dulu gitu. Jadi itu sih kalau time frame-nya panjang ya, kalau time frame panjang. Tapi menarik beli waktu sideways di Batam itu kan tadi beli berdasarkan data on-chain dan itu berdasarkan BTC USD ya. Kalau dibandingin sama emas, ini kan banyak kan yang banding-banding sama emas kan, gold karena kenaikannya kemarin itu tajam banget. Itu kalau kita lihat ya, time frame berdasarkan BTC XAU ya, BTC Gold, itu kan ada polanya juga, top sama bottom-nya, itu menghabiskan berapa hari. Di cycle-cycle 2018 dari top ke bottom, itu menghabiskan 415 hari. Kalau di cycle sebelumnya di 2021 itu 416 hari. Dan hari ini surprisingly ya, itu udah 412 hari dari bottom-nya BTC dan Gold. Ini bukan BTC USD ya guys. Kalian bisa buka TradingView sendiri, cari Bitcoin Gold pair-nya. Jadi kalian bisa lihat di sana. Itu bottoming berapa hari, ngabisin rata-rata gitu. Jadi, interesting. Cuman itu aja sih. Bukan artinya fix gitu. Cuman ngelihat referensi itu aja. Soalnya kan Gold udah gila banget dan penurunan kemarin juga closing-nya jadi merah, jadi banyak yang mulai antisipasi dari technical wise gitu. Soalnya kalau misalkan memang kita itu dari dulu pengen punya Bitcoin gitu kan, terus cari harga murah, atau memang sudah punya dan pengen nambah tumpukan, atau baru pertama kali belajar investasi Bitcoin. Ya di saat-saat seperti inilah, di saat-saat yang kalau kita ngeliat dari metrik historis, itu benar-benar metrik historis yang dia jarang terjadi, dia aman di titik rendahnya bear market, dan dia biasanya udah di waktu-waktu proses bottom. Dan kalau misalkan di saat seperti inilah kita baru nyerah, baru jual, baru panik, baru kaget, baru ganti targetnya lebih rendah lagi, pikir Bitcoin bakal mati, itu jadi kita malah melewatkan kesempatan untuk pay attention. Karena kalau kita pay attention-nya di sini, kita cuma jadi sangkuter. Kalau kita pay attention-nya di sini, kita bakal jadi yang memanen hasilnya. Dan kalau kita bahas tadi ya tentang kapitulasi itu, kan kapitulasinya itu 2 kali ya.
Jadi ini kalau kapitulasi yang pertama kali, itu kan kemarin gara-gara harga tiba-tiba turun. Kayak contohnya nih puncak siklus 17, dia benar-benar harga turun, kaget, kapitulasi gitu kan. Tapi masih ada yang beberapa nge-hold, pikirnya masih bisa recover. Disinilah yang jadi waktu sideways-nya yang menyakitkan. Trader long short kena likuidasi dua arah, masih tahan kuat, jeder kapitulasi. Oke lah, aku nyerah di sini dah, aku I'm out, exit. Salah, kebalik gitu kan. Jadi kalau mau nyerah langsung nyerah aja sekarang di sini kalau memang nggak kuat dan bukan uang dingin. Dan ternyata itu uang yang harusnya nggak kalian pakai untuk investasikan, yang mana jangan pernah lakuin itu. Kalau investasi harus benar-benar dipikir, jangan 2 kali doang, 5 kali, 10 kali pikir. Ini uang beneran rela nggak? Kuat nggak kalau memang pengen invest di saat seperti ini? Nah, disinilah periode yang akhirnya kapitulasi, terus proses bottomnya kan jadi nggak ada yang bisa tahu gitu kan berapa lama, tiba-tiba udah recover aja, kalian pergi. Pay attention-nya udah terlanjur di atas lagi, kelewat opportunity. Sama seperti di sini ketika kapitulasi dan ada periode sideways-nya menyakitkan kapitulasi baru naik. Di sini juga pertama kali di sini ya kan kaget, panik, jual. Sideways dikuat, kayaknya masih bisa ngehold, kapitulasi. Nah, ini juga suka efek domino, jadi berkali-kali kapitulasinya. Tapi kalau di saat siklus sekarang nggak ada yang kayak waktu ICO boom atau Mt. Gox atau kayak di sini Treehouse Capital, Terra Luna, FTX, itu ya nggak bakal berkali-kali kayak gini kapitulasinya. Tapi intinya kalau misalkan di periode sideways yang boring itu kalian malah pilih trading long dan short gitu kan, mungkin kalau yang profesional silakan, tapi kalau nggak profesional, nggak bisa nebak arah, dia cuma sideways doang, ini adalah saat terbaik untuk DCA karena entry-nya jadi bagus banget, ciamik, pas di bottom, pas nanti naik ke atas, average entry-nya kita tuh bagus banget untuk panen hasil. Dan kita jadi nggak berharap untuk coba deh bottomnya 6 bulan, aku bisa DCA-nya dapat banyak. Nggak berharap seperti itu. Skenario buruknya adalah seperti yang kita lihat di sini. Kita siap sampai Maret, Juni, Oktober. Ya mungkin pengennya bottomnya udah sekarang, udah langsung pump. Tapi mending siap skenario seperti ini. Jadi kalau DCA-nya ternyata lama, dapat kumpulin BTC lebih banyak. Tapi kalau ternyata tiba-tiba udah naik, at least punya pegangan sesuatu. Nggak kayak orang ketinggalan roket terus tahu gitu kemarin beli. Jadi daripada masang target jaring terlalu di bawah, terlalu murah, nunggu-nunggu Oktober baru mau masuk, ya mending kita siapin skenario-skenario itu. Investasi itu selalu begitu. Lagi di bull market pun siap dengan skenario bearish. Lagi di bear market siap dengan skenario bullish juga. Jadi harus dua-duanya itu dipertimbangkan. Karena dunia itu nggak selamanya indah, nggak selamanya buruk, dan nggak selalu yang kita takuti itu terjadi, nggak selalu yang kita harapkan juga terjadi. Gitu. Ini menarik pertanyaannya dari pertanyaan tentang siklus 4 tahunan ini bikinan bursa, market maker dan whale ya beli. Makro fundamental bagus tapi BTC tetap di pasar turun atas nama siklus. Secara logika, secara finansial masa ada jadwal naik turunnya. Nah, ini Nah itu dia menarik. ya makanya. Ini yang Mana ada menarik. jadwal naik turun ya kan. Makanya kalau argumennya cuman sudah pernah terjadi setahun bear, harus terjadi lagi. Kan kayak lucu ya. Kayak masa ada jadwal. Kayak ada tombolnya gitu loh, ada alarmnya, oke saatnya turun gitu kan. Tapi ini menarik ya, soalnya ini menyangkut psikologi pasar, yang dimana psikologi pasar itu kan yang ada atau berkecimpung di dalam pasar itu adalah orang-orang, sama lagi manusia punya psikologi. Ketika ada konsensus, semuanya khawatir, muncullah ketidakpastian gitu kan. Kemarin itu kalau kita ingat ya, setiap penurunan itu jelek-jelek banget beritanya. Ada perang Iran lah, semua waspada, bakal ada perang dunia ketiga, itu jelek semuanya. Habis itu ada The Fed, kepala The Fed baru, ini kalau secara makro ya berita-beritanya. Ada kepala The Fed baru, Kevin Wars yang katanya lebih hawkish, itu semua berita jelek tuh dikeluarin dalam waktu market jelek gitu. Itulah, balik lagi ke psikologi manusianya, psikologi market. Jadi kalau mau main di financial market, kenali psikologinya gimana. Ketika orang-orang takut, walaupun berita ada yang baik, ada opsi membaik, itu nggak dipedulikan sama orang-orang. Ya, headline yang buruk yang dipedulikan. Habis itu lagi digoreng-goreng. Itulah psikologi market. Tapi ya, menariknya, ini bukan hanya siklus BTC 4 tahunan. Bukan hanya itu. Kita sudah mengenal ini semenjak
dahulu kala. Kalau orang-orang di TradFi itu nyebutnya business cycle. Coba deh aku mau share screen. Ini belum sempat share deh kayaknya dulu ya. Apakah bisa share screen? Belum setting deh kayaknya. Ada di ini udah di up screen-nya atau belum? Belum deh kayaknya. Belum muncul di sini. Belum deh. Oke, bentar. Ini dia. Coba share. Muncul nggak, Bli? Oke, wait. Replace. Add to the scene. Nah, ini. Kalau di traditional finance, sebelum adanya BTC, kita mengenal siklus halving 4 tahunan. Kok hilang? Kok hilang lagi? Nah, kalau dulu ya, sebelum ada siklus 4 tahunan akibat halving itu, orang-orang tuh mengenalnya di makroekonomi itu adalah business cycle, yang dimana itu berdasarkan ISM Index Manufacturing. Jadi itu kayak kegiatan bisnis dari segi manufaktur, entah itu pekerjaan, lowongan kerja, entah itu produksinya, entah itu demand-nya gimana, itu biasanya manajer-manajer yang kayak purchasing, yang bergerak di bidang retail atau dan sebagainya di pabrik-pabrik itu ya, dia kan pasti nge-track tuh, oh tahun ini tuh penjualan kita lagi menurun gitu. Misalkan kayak di industri otomotif gitu. Oh tahun ini tuh melonjak orderan gitu kan. Itu dinamakan business cycle, ISM Index Manufacturing. Dan biasanya kalau di bawah 50 itu contraction, itu buruk dari segi bisnis. Kalau di atas 50 itu namanya ekspansi. Jadi bisnis-bisnis itu udah mulai pede karena logikanya kayak oke, sekarang kita udah dapat orderan banyak, bisnis makin punya uang kas, cash flow makin gede, kita siap hiring lagi, siap ekspansi gitu. Dari segi apapun ekspansi. Nah, itu ya dinamakan business cycle. Dan kalau kita lihat di sini kan ada BTC chart juga di atasnya ya. Kalian bisa lihat ini, kebetulan atau tidak, tapi inilah yang dinamakan business cycle. Dan itu sama kayak BTC cycle 4 tahunannya. Ketika BTC di atas, di sini sudah over ekspansi. Jadi bisnis itu udah over ekspansi, udah kayak mungkin kita mengenal kayak zaman dulu itu ada startup itu ya, bisnis-bisnis startup yang baru-baru itu investor gila-gilaan buang duit, bakar duit, ada banyak promo dan lain-lain. Mungkin kita mengenalnya di sana dulu, itu salah satu bisnis lagi over ekspansi gitu. Jadi yang mengejutkannya sekarang, kemarin itu baru aja di awal tahun ini ya, itu kita lagi melonjak ke atas sangat tinggi tiba-tiba. Kita lagi melonjak ke atas sangat tinggi yang berada di level kita udah lumayan lama sideways loh, dan kita belum menyentuh di angka over ekspansi selama ini. Setelah COVID itu sulit banget recover-nya emang. Kita masih di contraction, habis itu melonjak ke ekspansi tumben tinggi banget. Ini di awal tahun banyak mengejutkan orang ya dari sisi market, padahal BTC down kalau kita ngelihat dari sisi BTC-nya. Tapi baru-baru ini bisnis mulai pede lagi. Ada apa gitu. Dan yang menariknya lagi, kenapa bisa dibilang kayak siklus 4 tahunan itu is over, karena ini dia. Siklus 4 tahunan is over dalam konteks ekonomi yang tidak, bisnis pun belum over ekspansi, belum ada bakar duit gila-gilaan, tapi kita udah melihat pucuk gitu. Ini belum pernah terjadi gitu. Biasanya kita udah ngelihat euforia di mana-mana, bisnis ekspansi, bakar duit, aset meroket gila-gilaan, kayak kemarin ada Alsisan dan lain-lain, baru kita melihat pucuk. Ini belum. Kalau kita lihat di sini kan grafiknya belum ada nih over ekspansi dari dulu. Baru naik dikit, udah mulai pede, turun lagi. Naik dikit, mulai pede, turun lagi, gitu aja. Itu yang menarik dari sisi makro kalau kita lihat. Makanya tadi kan komennya bilang ada yang kayak makro bagus tapi BTC turun. Nah itu dia, balik lagi ke psikologi di market. Tapi sejauh ini emang makro campur aduk karena setelah COVID itu nggak mungkin ekonomi langsung pulih sepenuhnya. Bisnis-bisnis banyak yang pivot, banyak yang bangkrut juga, nggak bisa stay relevan karena perubahan ke digitalisasi dan lain sebagainya. Banyak bisnis baru yang tumbuh.
yang tinggi adopsi tiba-tiba. Jadi kayak global reset, butuh penyesuaian waktu lebih lama. Kita bisa lihat dari bisnis cycle gitu, bukan hanya dari siklus halving dan lain-lain lah, 4 tahunan itu. Kalau mungkin mau nyari perspektif yang beda dari sisi yang berbeda secara 4 tahunan siklus itu, gitu. Ya, jauh lebih masuk akal daripada siklus harus berulang karena udah pernah terjadi, harus terjadi lagi. Kayak ya apa alasannya gitu, Ya. faktor di balik layarnya gitu kan. Karena kalau kita ngomongin halving sendiri pun itu cuma satu bagian dari yang namanya pasar. Pasar dan ekonomi itu kan ada dua bagian, ada supply, ada demand. Nah, yang bagian halving itu cuma bagian supply-nya doang. Supply dipotong setengah, demand-nya gimana ceritanya? Kebetulan aja setiap kali halving, dari sisi supply-nya kepotong, dari sisi demand-nya lagi ada dorongan likuiditas, lagi ada faktor makro dan bisnis dan ekonomi yang mendukung. Jadi Bitcoin tuh mengambil pasar, ya kan? Terus akhirnya dia dari valuasi yang dulu kecil banget, gak ada orang yang megang, sampai akhirnya berlambat laun gitu kan. Akhirnya orang-orang percaya, akhirnya ada institusi, akhirnya ada market baru, ada produk-produk lain, terus akhirnya pasar kripto bertumbuh jadi triliunan dolar. Sebelumnya kan nggak sampai triliunan dolar dolar. Jadi ya kalau misalkan kita ngomongin dari dua sisi, lebih make sense. Supply-nya berkurang. Ketika halving, apa demand-nya? Jadi bukan berarti, berkurang setengah, harus ada yang beli, harus naik, pasti ini siklus halving gitu kan. Kan jadi kayak, ya argumennya kurang sih, tapi kalau ngomongin dari faktor yang lebih spesifik, masuk akal. Makanya kalau kita ngelihat yang kayak kita paling suka pakai kan on-chain. Dan itu faktor yang paling jelas. Karena itu adalah faktor manusia. Di pasar banyak banget manusianya dan kenapa orang beli, kenapa orang jual. Karena manusia emosional. Karena mereka terpengaruh dengan yang namanya profit dan loss. Jadi kita makanya di analisis on-chain selalu ngelihat kan, kalau ini loss-nya udah signifikan, udah kapitulasi, orang pada menyerah, keluar. Contohnya ya kayak tadi di pertanyaan dibilangnya apakah siklus 4 tahunan bursa market maker whale, ya kita nggak tahu itu yang jualan koin mereka atau individu. Karena kalau di Bitcoin itu kan pseudonym ya, bukan anonim full, pseudonym. Karena kalau mau ditarik-tarik ke KYC, exchange dan analysis, darah ketahuan address itu orangnya siapa. Cuman ya at least kita nggak bisa secara serta-merta buka blockchain explorer terus langsung tahu, oh ini walletnya BlackRock, oh ini walletnya market maker, oh ini walletnya whale gitu kan. Jadi ya kita cuma bisa tahu jumlah, apakah mereka lagi untung atau rugi, jual atau beli, itu bisa kelihatan on-chain, tapi siapanya nggak ketahuan. Dan mungkin karena self-fulfilling prophecy aja sih istilah bahasa Inggris ya, dipikir akan terjadi lagi, harusnya seperti itu berulang lagi, akhirnya mereka udah front run duluan, ya udahlah daripada ternyata beneran terjadi, jual sekarang. Padahal mungkin orang yang jualan pun setengah percaya, agak nggak percaya, kayak siklus 4 tahunan ada nggak sih, tapi ya daripada ternyata beneran, jual aja deh sekarang. Akhirnya kita ngelihat di metrik on-chain di beberapa bulan terakhir ya, kita udah tunjukin di video-video RR sama di live stream, tekanan jualnya gede banget. Long term holder, short term holder, banyak banget yang pada bongkar muatan, pada ngejual, pada keluar. Jadi ya itu psikologi manusia, bukan cuman kayak permainan bandar atau gimana, tapi yang namanya manusia itu emosional. Dan pasar itu meskipun ada yang otomatis pakai komputer, market making, kayak gitu-gitu, tapi tetap banyak manusianya juga sih yang ngambil keputusan. Saya mau beli kapan, mau jual kapan, dan kalau mereka emosional dengan untung ruginya Porto, ya itulah yang bakal membuat pasar gonjang-ganjing. Jadi menurut saya, kalau kita pengen siap-siap, paling siapnya melihat dari data statistik ya, secara objektif di data, ya sekarang pertimbangkan 3 skenario aja. Apa yang akan kalian lakuin kalau bottom-nya itu di Maret, akhir Maret? Apa yang nggak bakal kalian lakuin kalau bottom-nya di akhir Juni? Dan apa yang bakal kalian lakuin kalau ternyata bottom-nya harus tunggu sampai Oktober? Yang mana yang percaya siklus 4 tahunan bakal senang. Tapi kita-kita yang sukanya data objektif jadi kayak, why? Kenapa terjadi lagi? Gak ada alasan selain cuman harus ngulang hal yang sama persis. Nah itu 3 skenario. Kita udah siap dengan masing-masing skenario itu. Tapi belum tentu itu cocok dengan keadaan finansial kalian masing-masing.
Silakan kalau ada yang mau keluar karena ternyata harus nunggu 1 kuartal lagi, 2 kuartal lagi, nunggu sampai Oktober, ya silakan. Sesuaikan masing-masing. Harus tahu investasi itu banyak risikonya dan kalau pengen ngambil peluang kayak sekarang, ya tidak mudah. Harus berani dan sabar, gitu. Balik lagi ya, jika itu terlalu mudah, biasanya tuh tidak akan terjadi, akan menggocek biasanya. Jika sudah banyak yang menebak, pasti ada gocekan-gocekan. Setiap siklus begitu aja kok. Terus dulu pas BTC 20.000, banyak yang nunggu di 10.000, banyak yang parkir 13.000, 15.000, wah turun lagi. Oke, BTC kita tunggu 8.000. Itulah psikologi bearish tadi. Makin turun juga dia ikut gitu. Tidak mau konsisten di sana aja. Tidak cukup. Itu sih yang perlu diperhatikan. Jadi kalian buat target kalian masing-masing. Jangan ngikut di market volatil deh. BTC-nya udah turun, berarti kalian udah, hit target DCA nih. Oh, kita turunin lagi target DCA di bawah lagi. Nggak nyerok-nyerok jadinya. Itu sih Iya. biasanya. Soalnya kalau buka sosmed kan noise juga. Jadi kalianlah yang bisa menentukan target-target itu. Oke, secara market udah overall kita bahas. Semoga dapat menenangkan ya guys ya, dan dapat insight baru atau POV yang berbeda. Balik lagi Dior, karena segala skenario harus kalian siapkan di kondisi market sekarang. Terutama kesehatan mental dan cash flow kalian semoga sehat. Pasti bisa melewati hal-hal seperti ini. Ada analoginya kayak katanya bison, tahu bison kan? Binatang itu. Nah, itu motor katanya bison keren. bukan. Nggak tahu di Indo ada apa enggak ya. Tapi mungkin apa? Serupa kayak apa sih? Kayak banteng. Banteng Iya, dia. kayaknya. Nah, itu katanya mereka sekumpulan bison itu kalau lagi ada badai, itu katanya mereka pintar. Jadi ketika badai itu lewat, mereka bukannya berusaha kabur atau gimana, justru biar lebih cepat berlalu badainya, diterjang. Karena kan badai ke arah sini. Kalau mereka ke arah sana, ya lebih cepat berlalu. Daripada mereka diterjang, ya badainya jadi makin lama. Iya kan? Kalau ke sini Kejar-kejar terus. iya, jadi badainya lama. Jadi kayak analoginya adalah kita udah setengah jalan. Udah masuk fase pertama kali harga crash, orang panik. Udah ada kapitulasi dari metrik. Udah setengah jalan masuk ke bear market, tapi kalau masih berusaha kabur terus dari badainya, ya nggak selesai badainya. Jadi kalau kayak sekumpulan bison ketika ada badai, dia langsung diterjang, ya lebih cepat. Badainya ke sini, dianya ke sini, lebih cepat lewat kan jadinya. Nah, itu akhirnya badai pasti berlalu, tapi pengen lebih cepat berlalu nggak? Kalau pengen lebih cepat berlalu ya pay attention. Jadi badai itu bakal nggak terasa karena ternyata dapat opportunity, bisa DCA, masuk average entry, turun lebih rendah, wah mantap, diskon lebih bagus daripada all in sekarang. Oh ini udah bottom, beli sekarang. Karena masih bisa retest 60.000 lagi, bukan berarti kemarin 60.000 yang terakhir. Tapi at least kalau di bawah $65.000 secara metrik historis sih itu udah sangat jarang terjadi. Memang cuma terjadi di periode-periode bottom dan kapitulasi aja. Terjang badainya, biar lebih cepat berlalu. Percayalah, badai akan berlalu lalang. Kan lagi sideways kan, badainya berlalu lalang, bolak-balik terus. Itu sebenarnya yang bikin orang badainya kesini, wah oke, let's go long, kena, let's go short, kena, gitu kan 2 kali. Itu ada filmnya tahu orang yang berenang, tapi dia berenangnya itu kayak dari satu pulau ke pulau lain gitu kan, lumayan jauh. Dan dia harus nyampe ke ujung tanpa ada bantuan-bantuan support apapun, bener-bener tangan kosong berenang gitu. Nah, cuman karena ada keraguan di tengah jalan, udah setengah jalan padahal yakin pede gitu kan, wah let's go, yakin pede, aku bisa ngelakuin ini. Sama kayak orang yang diamond hand, udah setengah jalan turun diamond hand, aku kuat pasti bisa. Tapi setengah jalan muncul keraguan dan goyah. Akhirnya tenaga dan fisik yang tadinya udah prima, harusnya kalau dilanjut bisa. Tapi dia khawatir, kayaknya mending balik aja daripada ada masalah. Akhirnya balik dia. Kalau nggak salah dibikin filmnya itu ada. Jadi akhirnya nggak berhasil. Dan ternyata pas balik setengah jalan, belum sampai balik ke tempat awal udah tenggelam.
diselamatin sih akhirnya diambil orangnya. Cuman ya itu dia, padahal jaraknya sama aja kan, mau balik sama mau ini kalau udah setengah jalan sama jaraknya, mending diterjang sekalian daripada menyerah gitu loh. Analogi bison sama berenang itu sih kemarin yang bagus itu waktu nonton ini sih Cek Oncen kan diwawancara di interview dia tentang volatilitas market ini. Udah Betul. setengah jalan. Kalau ada masalah nggak bisa terus dihindari karena bakal dikejar terus. Kayak kalian dikejar debt collector, mending hadapi, bayar Atau beli utangnya. dikejar lagi. Jadi ada masalah, baiknya dihadapi. Inilah daripada kehilangan conviction tengah jalan kan rugi juga ya. Kayak semua tesis yang awalnya tuh udah dibuat, dipreparekan mantap-mantap, jadi hilang seketika. Aku sempat baca baju di jalan, baca jaket orang ya. Fear itu cuma sementara, tapi penyesalan tuh seumur hidup. Woi, langsung aku, wah nih mantap ini motivasi di bear market gitu. Lagi di jalan ya, baca jaket orang. Oke, motivasi gitu. Benar, karena kan Fear and Greed Index saja kita lihat itu rendah sekarang, rendah banget di bawah 10 Fear and Greed Index untuk Bitcoin. Jadi semua orang juga ketakutan kalau beli sekarang. Wah, ini bisa bottom baru lagi, bisa 40, bisa 30. Itulah Fear and Greed. Nah, kalau kalian track ke belakang, ya setiap bear market pasti gitu. Jadi kalau kalian ikut takut, termakan narasi itu, ya nggak dapet di harga yang orang-orang ketakutan. Itu sih, sesederhana itu, tapi susah memang dijalankan untuk membentuk conviction. Oke, ini ditanya saatnya bahas makro, beli CPI turun apakah pivot? Iya, itu kemarin banyak bertebaran narasi seperti itu ya. CPI kemarin turun dari core CPI sama headline CPI juga turun lumayan. Dan kalau kita lihat dari real time CPI ya, itu siapa sih yang nge-share, aku lupa nama Twitternya, beli Apa tuh? yang real inflasi itu Trueflation itu kan sempat di bawah 1 malahan ya, 0, sekian inflasinya. Itu heboh banget kemarin, banyak yang bahas. Kalau data dari pemerintah kan emang lebih lambat biasanya, dia kan true ya, real time, langsung ngedetect dari beberapa sumber. Itu banyak banget yang bahas apakah pivot, banyak juga beberapa yang analisanya kayak gitu, bisa nambah potong suku bunganya kemungkinan besar. Jadi kita tunggu aja Kevin Wars yang baru gimana nanti dia perkembangannya, soalnya track recordnya kebanyakan hawkish, tapi sekarang kan balik lagi Donald Trump yang pilih. Apakah dia bisa berubah? Orang The Fed sebelumnya Bapak Jerome Powell juga awalnya baik-baik sama Donald Trump, habis itu sekarang berubah lagi. Ya kita tunggu aja. Belum ada dari data sih, belum menunjukkan bakal pangkas lagi lebih banyak, belum. Soalnya belum ada statement apa-apa kan yang dikeluarkan. Jadi secara overall sih ya artinya ekonomi udah cooling down, inflasi turun, pengangguran nggak ada yang naik drastis, malahan turun juga pengangguran kemarin. Jadi kita nggak, at least kita tidak berada di situasi yang buruk dari sisi makro gitu. Jadi tidak perlu khawatir The Fed bakal hawkish lagi atau sampai naikin suku bunga. Itu sih at least gitu kan. Walaupun dia nggak nurunin juga nggak apa. Masih spending kok, beli-beli T-bills, manage treasury mereka. Jadi ekonomi nggak ada yang menghambat. Yang awalnya seret liquidity, sekarang liquidity udah jalan normal lagi. Tunggu pertanyaannya, digedeinnya kapan liquidity-nya? Itu aja, tunggu. Kalau pengen melihat aset naik gila-gilaan kan gitu. At least kita tidak ada di kondisi yang buruk lah gitu. Tadi di awal si Saleh juga nanya tentang itu, CPI turun tapi NFP bagus, pas cek Fed cut rate masih rendah. Sama sekalian bahas Republik Demokrat di midterm katanya. Oh, kalau Republik Demokrat sih belum mantau lagi ya politik-politik pemilihan presidennya. Soalnya kan masih akhir tahun ini ya, kayak masih dekat-dekat itulah ya, mungkin kita pantau ya. Soalnya sangat sering berubah-ubah politikus. Kalau iya tadi CPI udah, NFP non-farm payroll ya jadinya. Masih Balik Demokrat sejauh ini midterm kalau di prediction market. Demokrat deh. Masih tetap Demokrat. Belum balik ke Republik lagi. Trump mengecewakan.
Tired, tired of winning. We are tired. Oke, Capek. kalau tahu nggak beli kalau tentang Jepang? Pendapat kalau Jepang naik suku bunga ke Jepang. 1%, akankah terjadi crash? Jepang itu menarik. Kemarin ya, Jepang itu menarik karena dia Iya. udah ada prime minister baru dan perempuan yang pertama kali, siapa ya namanya? Taiki Namaeda atau agak lupa ya. Itu Taiki menarik. Maeda podcast crypto. Iya. Humble farmer. Farmer. Lupa namanya deh. Pokoknya itu yang perempuan pertama kali dan visinya waktu kampanye-kampanye kemarin itu dia kan bakal riset ekonomi lagi, dia bakal suntik dari segi fiskal dan berusaha ngepres agar bank sentral mereka nggak naikin suku bunga lagi karena ekonomi mereka juga seret-seret banget dan bakal motong pajak itu dari suntikan fiskalnya dia dan bakal ngasih insentif buat orang-orang punya anak lagi karena kan di Jepang itu populasinya turunnya drastis banget ya, dan mereka lagi ketat-ketatnya sama imigran terutama dari Cina khususnya. Imigran-imigran ilegal itu semua didepak banyak banget, habis itu sedangkan mereka ada masalah di populasi dan itu tidak mensokong dari segi industri mereka ya, karena susah banget nyari, karyawan yang muda, yang geraknya cepat gitu kan. Jadi emang banyak problem di sana, kemungkinan sih dekat-dekat ini nggak akan ya ke 1%. Makanya itu bullish kemarin, saham di Jepang itu naik ketika si prime minister baru itu resmi terpilih berdasarkan voting. Jadi mereka naik Nikkei, ATH lagi. Sanae Takaichi ya itu, sorry. Aku emang buruk mengingat nama ya, apalagi nama luar. Itu itu sih untuk sentimen dari Jepang, akhirnya ada angin segar. Jadi kita lihat aja, balik lagi ya, itu kan janji politik. Jadi kita lihat aja ke depannya gimana. Apakah bakal berjalan dengan mulus? Itu pertanyaannya. Itu Oke. works kemarin ada kenaikan Nikkei, efek aturan itu. Nah, itu dia. Overall sih news itu membawa angin segar untuk Jepang. Soalnya Jepang udah lama banget tersakiti. Cuman pertanyaan beberapa analis itu, Jepang itu utangnya udah 250 dari GDP mereka. Lebih besar daripada US, dia paling terbesar di seantero jagat ini ya guys. Jadi pertanyaannya kalau mau ngadain suntikan liquidity lagi, duitnya dari mana? Itu. Apakah nambah utang, sedangkan utang udah gede, atau gimana? Sedangkan tax dikurangi. Itu pertanyaannya. Cuman itu aja pertanyaannya, guys. Kalau mau ngutang, oke lah, orang dia yang ngutang. Kalau dibanding Indonesia sih jauh, guys. Utang kita masih kecil banget. Jepang itu gede banget, guys. Iya, tapi debt Jepang 200% dari GDP sangat mengkhawatirkan. Itu dia. Pertanyaan para analis makro juga gitu. Dia dapat duitnya dari mana? Mau ngutang lagi kah? Padahal udah banyak banget utangnya gitu. Oke, Oke, ada lagi kita nggak? kayaknya perlu wrap up beberapa pertanyaan nih. Tadi di awal ada beberapa yang ke skip dan udah lewat dari sejam, jadi kita mungkin jawab agak cepat. Untuk ini pertanyaan tentang privacy. Ada beberapa influencer ngomong katanya koin privacy nggak bakal bertahan karena pemerintah nggak suka itu. Bagaimana menurut Lili sekalian? Jadi menurut saya kalau dari 3 aset yang kayak layak untuk dipegang untuk pendapat pribadi saya itu memang ada 3. Yang pertama itu yang revenue generating. Jadi yang menghasilkan pendapatan gitu kan. Kalau ngomongin di kripto contohnya kayak Hype kayak gitu-gitu. Terus kalau misalkan yang kedua itu kategori yang hard money atau ada privasinya. Dan ini adalah alasan memang cuman untuk kalau misalkan taruhan-taruhan doomsday gitu kan. Kayak akhir zaman, terus kayak risiko-risiko yang paling terburuk, paling ekstrim. Itu jadi tujuannya kenapa ada aset kayak BTC, kayak Zcash gitu. Terus sama satu lagi kalau mau yang ketiga itu kelas aset yang eksponensial. Jadi dia itu mungkin nggak ada fundamental, nggak ada revenue saat ini kayak AI kan, itu kan malah merugi. Tapi dari segi exponential tech itu ada potensi dia valuasinya melonjak signifikan. Terlepas dari pertanyaan banyak orang apakah bakal ada AI bubble kayak gitu. Tapi intinya dari 3 kelas aset itu memang fungsinya itu berbeda-beda. Dan yang privacy menurut saya itu salah satu fungsi untuk aset yang memang untuk doomsday.
Jadi itu taruhan. Kalau ada sesuatu hal yang amit-amit terjadi, musibah, hard money, kita pengen aset yang tidak bisa disensor, nggak bisa dirampas, punya privasi, ya kan? Dan itulah yang menjawab pertanyaan dari BTC dan Zcash. BTC nggak ada privasinya, tapi dia ada hard money-nya. Kalau Zcash kurang lebih mirip-mirip dengan fitur-fitur yang ditawarkan BTC, tapi ada tambahan privasinya. Jadi ya memang tidak akan disukai pemerintah karena memang itu aset-aset doomsday untuk risiko-risiko skenario terburuk dan skenario-skenario ekstrim. Kalau untuk di dunia sehari-hari yang memang optimis, semua berjalan baik-baik saja, yaitu aset-aset yang ya sebenarnya sih harusnya tidak dibutuhkan. Cuman kan sayangnya kita tidak hidup di dunia yang segalanya selalu indah. Jadi itulah kenapa setiap aset ada kegunaannya masing-masing. True, semua ada utilitasnya. Tapi emang sih privasi agak uh, slack ya sama pemerintah dari dulu. Oke, lanjut lagi beli. Oke, tadi pertanyaan berikutnya lagi itu ini. Kalau kita lanjut DCA, lebih baik tetap konsentrasi BTC atau mulai tambah diversifikasi ETH. Penurunan BTC mungkin nggak sedalam altcoin lainnya kan ya, nanti tinggal swap coin ketika ada momentum. Untuk swap coinnya itu sayangnya tidak mudah kalau kita pegang BTC-nya yang native, karena beda blockchain dan beda token jadinya. Jadi kalau misalkan pengen gampang mudah swap, misalkan swap ke ETH, artinya harus di blockchain Ethereum, terus megang aset kayak BTC-nya Coinbase, CBBTC, atau pegang yang dari dulu terkenal punyanya Rep BTC, terus baru nanti bisa tukar ke ETH. Itu sih satu-satunya cara, jadi kita nggak bisa pegang native. Tapi kalau untuk alasan DCA, terus pengen diversifikasi, yang tadi kita bahas tentang prediksi bottom gitu kan, potensinya dia bisa selesai dalam 1-2 kuartal, itu hanya bisa dilihat dari segi on-chain-nya Bitcoin sayangnya. Jadi untuk ETH, apakah dia oversold, apakah dia sudah metrik yang jarang terjadi dalam sejarah, itu sayangnya kita belum bisa lihat. Karena belum ada banyak tools dan data untuk itu. Dan biasanya berbayar kayak Glassnode, itu baru ada yang kayak Ethereum dan altcoins. Jadi kalau untuk altcoins kembali lagi ke keyakinan apakah pengen beli sebelum BTC recover atau nunggu BTC recover baru beli mulai diversifikasi. Itu sih. Tuh, emang resikonya lebih tinggi kalau di altcoin, apalagi ETH ya. Beli dampak Cina terus jual US Treasury. Ya dampaknya ke US, mereka harus beli lagi, nyari pembeli baru. Makanya dia rusuh di mana-mana, biar ada pembeli baru. Ini sebenarnya bisnis ya, mereka saling membutuhkan salah satu, nggak bisa menjatuhkan salah satu karena saling membutuhkan juga. Tapi itu dia, sama-sama punya masalah di internal, jadi mereka nyari caranya masing-masing. Dan ya kita lihat emang Cina pengen lepas dari US, tapi masih membutuhkan juga. Ini bakal jadi isu yang sangat panjang sih emang, balik lagi ke politik. Kapan Indonat Dampaknya ya bikin berat di space US. lagi beli? Gimana beli? Jadi kita follow aja untuk Twitternya Indonats. Itu kalau misalkan ada program-program baru pasti nggak mungkin ketinggalan sih. Untuk yang belum tahu, Indonats itu pokoknya akun Twitter bahasa Indonesianya untuk Monat dan segala ekosistemnya tentang itu. Dari segi metrik on-chain kita juga publish apakah ada adopsi, apakah ada penggunaan, yield of the weeks tuh setiap minggu. Terus sama ada beberapa insight-insight lainnya dari segi developing ya kan, atau buildernya, kayak apa yang sedang mereka jadiin fokus sekarang, apa highlightnya. Jadi kalau nggak mau ketinggalan, follow dulu aja. Nanti kalau ada Twitter Space Indonat, kita pasti nunggu ketika audiensnya sudah mulai kembali. Karena bukan cuman altcoins dan ekosistem yang seperti ini, bahkan dari segi Bitcoin pun kita sudah melihat berkurang Twitter Space di Twitter sekarang. Yang dulunya ada sering banget Twitter Space, itu di beranda jadi makin sepi. Terus yang biasanya rame dengerin, nonton, itu juga udah makin berkurang karena alasan-alasan tadi, orang-orang yang sudah mulai tidak mencari-cari lagi gitu kan info-info karena mereka pikir ini saatnya untuk exit dulu aja. Jadi ya follow dulu aja. Nanti kalau ada Twitter Space baru kalian pasti nggak mungkin ketinggalan kalau udah follow.
Oke, Ya, kemungkinan besar udah lupa aku mute. semua. Udah semua hampir beli, pun cuma pertanyaan baru aja. Balik-balik aja ke makro tadi udah. Krisis currency USD tidak relevan untuk global currency, ya masalah utang, pengaruh geopolitik. Apakah pandangan soal the next global currency? Ada yang jawab rupiah, the next currency global. Ya, itu dia penutupnya. Rupiah the next currency global. Kalau beneran jadi the next global currency, channel kita udah pas sih namanya rupiah. Wah, Vitalik kabarnya nge-endorse ZK Privacy, apakah L2 ZK akan ngepam dengan narasi ini? Ya bukan intinya pokoknya L2 yang gini. unik lah ya. Cuman Itu kalau yang unik. ngepam biasanya nggak langsung ke tokennya sih. Paling Sama ini. dengan semua hal yang bullish di Ethereum nggak membuat ETH-nya pump. Lebih ke tag-nya. Si Vitalik suka ZK. Tahun depan sepertinya BTC Crypto sulit kenaikan karena ancaman kuantum komputer. Ini ada beberapa video yang udah kita bikin, jadi bisa tonton lebih lanjut di sana. Dan beberapa alasan kenapa kuantum itu mengerikan dan kenapa ekosistem udah mulai bikin strategi menahan kuantum. Tapi ada beberapa yang lainnya juga masih belum bikin roadmap itu. Intinya nggak bakal dalam jangka waktu dekat banget kayak tahun depan banget sih. Cuman ya yang kata banyak analis sih katanya semakin cepat kemajuan teknologinya. Mungkin lebih cepat dari perkiraan. Gitu. True. Oke, sudah. Paling inflasi turun, kita bakal good sign untuk market 2026. Market institusi bakal low volatile, tapi sama aja pas bear minus 70%-an. Ya kurang lebih semua hal-hal yang udah kita bagiin. Jadi kalau ada yang merasa kurang puas atau pengen cari tahu lebih lanjut, kalian bisa aja langsung cek di channel YouTube Rupiah. Kita udah bikin banyak video sebelumnya, live stream sebelumnya, dan mungkin cek di playlist khusus tentang market itu sudah ada. Untuk yang mungkin baru pertama kali ya kenal dengan channel kita, ada khusus tentang analisis on-chain dan market dan peluang di pasar. Jadi mungkin sekian aja untuk hari ini. Kalau misalkan ada pesan-pesan terakhir mungkin kasih beliau di. Selain itu udah aja sih dari saya. Kita sampai jumpa di live stream berikutnya guys di Sabtu. Ya guys, see you guys. Thank you guys. Yuk.